Alright, thank you class. Thank you for coming today and thank you for attending this class. Now we discuss about simple past. What is simple past? The simple past tense is sometimes called the preterite. Simple past is a verb that is used to talk about things that happened in the past or existed before now. Jadi simple past itu adalah tenses yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau atau yang terjadi sebelum masa sekarang. And what is a verb of frequency in simple past? The first is yesterday, second last night, the third last week, last month, last year, the day before yesterday, a few days ago, 2 weeks ago, just now, in 2018, and a long time, and etc. Jadi itu adalah jenis-jenis adverb yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lampau. And then, the uses of simple past tense. Kapan kita bisa menggunakan simple past tense ini? The first is explain events in the past in a definite time. Example, I ate oatmeal this morning. She met her mother last night. And the second, to explain events in the past and have been completed right then. For example, I went to the market yesterday. She gave me this doll 2 days ago. Jadi, penggunaan simple past tense ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan kejadian di masa lampau dalam waktu yang pasti. Bisa juga digunakan menjelaskan kejadian di masa lampau dan telah selesai saat itu juga. Menjelaskan kejadian yang berulang kali atau menjadi kebiasaan di masa lampau. Dan setelah itu kita juga bisa menggunakannya untuk menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di masa lampau. Dan yang terakhir kita bisa menggunakan simple past ini untuk menjelaskan kejadian yang menjadi kebiasaan pada masa lampau namun sudah tidak lagi dilakukan. Tetapi pada bagian ini kita harus menggunakan used to. And then form of simple past tense. Jadi, apakah formula atau rumus yang bisa digunakan dalam simple past tense ini? There are consists of two. The first is verbal and the second is nominal. The first verbal. In verbal simple past, dalam verbal simple past tense ini, in positive sentences or affirmative sentences, we can use as a verb subject plus verb to plus object or complement. And in negative sentence, we use subject, did, plus note, plus verb one. Ingat, dalam kalimat negatif kita harus menggunakan verb one karena kita telah menggunakan kata did. And interrogative sentence, we use did plus subject and plus verb one. Sama seperti kalimat negatif, kita juga menggunakan verb one, tetapi pada kalimat negatif, jika dia kalimat tanya harus didahului to be. And in nominal simple past, we can use in positive or affirmative sentence as subject plus to be, that is was or were, plus adjective or adverb. And in negative, we use subject plus to be, that is was or were, plus adjective or adverb. And the last one, in interrogative sentence, we use to be plus was or were, plus subject, plus adjective or adverb. Jadi, dalam simple past tense, di dalam kalimat nominalnya, kita bisa menggunakan to be, was, dan juga were. Was atau were, di mana was digunakan untuk yang singular dan were digunakan untuk yang plural. Di mana kalau was, I, she, he, it. And kita menggunakan were untuk subjek yang you, they,
we. Dan untuk kalimat tanya, ingat, kita harus mendahului to be, lalu diikuti dengan subjek. And now, we'll look at the example of verbal simple past. The first example is my mom and I went to the library yesterday, di mana my mom and I sebagai subjeknya dan when itu sebagai verbnya. Ingat, harus bentuk kedua karena dia adalah kata kerja bentuk lampau, dan di mana yesterday itu adalah sebagai adverb of time. Dan contoh yang kedua, I bought a new book last week, di mana I sebagai subjeknya dan bought sebagai verb, di mana itu adalah bentuk kedua dari buy, a new book as an object, and last week adalah sebagai adverb of time, yang dia refers kepada past tense yang telah terjadi di masa lampau, last week, minggu lalu. Dan yang ketiga, Louis didn't attend the class yesterday, di mana si Louis ini adalah sebagai subjek. Nah, didn't ini kita menggunakannya sebagai to be dan harus diikuti dengan kata kerja bentuk pertama karena kita telah menggunakan did. Dan di mana yesterday sebagai adverb. Yang keempat, she didn't come to the meeting last week. She dia sebagai subjek, didn't dia sebagai to be-nya. Dan ingat, harus diikuti verb one, kata kerja bentuk pertama. Dan last week sebagai adverb of time yang mereverse dia ke past tense yang terjadi di masa lampau. Last week, minggu lalu. Did you go to the school yesterday? Did. Ini adalah kalimat tanya. Karena kalimat tanya, maka did di depan diikuti dengan you sebagai subjek. Go dia verb one. To the school as an object, and yesterday itu adalah sebagai adverb of time. Saya kira itu jelas. Jadi kalau di kalimat positif kita harus memulai dengan subjek ditambah verb to ditambah adverb or complement or others or object, ya. Dan di kata kalimat negatif kita menambahkan not setelah did dan diikuti kata kerja bentuk pertama. Harus diikuti kata kerja bentuk pertama karena telah ada kata did. Dan pada kalimat tanya kita harus didahului dengan kata did. Lalu setelah itu subjek, lalu kata kerja bentuk pertama, lalu diikuti by object ataupun kata keterangan refers ke waktu atau yang lainnya untuk menunjukkan dia adalah kejadian yang terjadi di masa lampau. Lalu, bagaimana dengan contoh dari kalimat nominal simple past? The example of nominal simple past, the first is I was here last night, di mana I dia sebagai subjek, was dia sebagai to be, dan here itu adalah adverb, last night adalah adverb. Here itu adalah keterangan kata tempat di sini, dan last night adalah keterangan waktu, tadi malam. Nah, kenapa kita menggunakan was, kenapa tidak were? Karena subjeknya adalah I. I itu adalah singular. Lalu kita menggunakan was sebagai to be-nya. Dan contoh yang kedua, we were late yesterday, di mana we dia sebagai subjek dan kita menggunakan to be were karena di sini subjeknya adalah we as a plural. Lalu diikuti dengan kata late yaitu adjective. Dan yesterday adalah adverb, yesterday, kemarin. Ini adalah simple past. Jadi kita menggunakan yesterday refers ke tenses or the events that happened yesterday. And the third is he wasn't happy at the meeting yesterday. He itu sebagai subjek, he sebagai subjek, wasn't. Was itu sebagai to be-nya. Karena dia kalimat negatif maka diikuti not. Ingat, kalimat negatif setelah to be ditambah dengan not. Lalu ditambahkan adjective atau object dan atau adverb. Dan contoh yang keempat, they were not home last week, di mana they dia sebagai subjek. Kenapa kita menggunakan were? Karena they itu adalah plural. Jadi kita menggunakan were.
Dan setelah karena ini adalah kalimat negatif, maka setelah to be ditambah dengan not. Lalu diikuti objek yaitu home dan last week sebagai adverb of time. Lalu was she smart? Nah, ini adalah contoh kalimat tanya. Karena dia kalimat tanya, maka didahului oleh to be. Karena subjeknya adalah she, maka to be-nya adalah was. Was she smart? Was sebagai to be, she dia sebagai subjek, dan smart sebagai adjektif. Apakah dia pintar? Gitu. Dan yang keenam, were you at Michelle's party? Where adalah to be dari you. Karena subjeknya you, maka kita menggunakan where. Were you at Michelle's party? Where sebagai to be, you sebagai subjek, and at Michelle's party dia adalah sebagai objek.